sanggup mengubah keadaan segala situasi dan kondisi, dan mampu survive di setiap situasi dan kondisi, dan mampu berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Sekalipun kau terlalu berat mungkin itu dalam tuntunan Roh Kudus, tapi pada hari ini aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidupmu sehingga kau menjadi anak-anak muda yang hebat, luar biasa, yang kuat dan tangguh, yang sanggup menghadapi setiap persoalan, bahkan berjalan di atas persoalan seperti burung raja wali yang terbang tinggi melewati badai hidup. Roh Kudus urapi kami, urapi generasi muda ini Tuhan, untuk kami menikmati hadirat Allah dan tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa, yang kami benar mengalami satu transformasi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati Tuhan. Dan yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang berada di atas segala raja. Haleluya. Salam semuanya. Apa kabar anak muda? Ya. Siapa yang masih muda di sini? Yes. Kita semua masih muda, saya juga masih muda, ya. Ya. Muda itu tidak tergantung usia. Yang penting meskipun umurnya sudah tua, tapi jiwanya tetap muda. Kita adalah anak-anak muda, generasi muda yang siap menghadapi tantangan. Alkitab berkata kita seperti raja wali muda yang terbang tinggi, ya, melintasi langit biru, melintasi badai hidup dan selalu terbang di atas masalah. Sehingga anak-anak muda berkata bahwa aku adalah anak-anak muda yang hebat dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yes. Ya, karena banyak anak-anak muda, generasi muda di akhir-akhir ini banyak yang rapuh. Karena apa? Karena mentalnya. Baru kemarin saya konseling satu orang anak muda. Dia seorang dokter. Akhirnya S1 kedokteran sudah selesai. Dia nggak sanggup ketika menghadapi tekanan-tekanan di koas. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa masalah itu terlalu berat. Tapi kalau kita menganggap bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan di dalam Tuhan. Semua bisa diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi anak-anak muda yang gagal karena di dalam mencapai karir. Sekalipun kau gagal hari ini, bukan berarti itu adalah akhir daripada semuanya. Karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jikalau kau percaya bahwa Kristus sanggup mengatasi semuanya itu. Dan saudara, nggak perlu kenalan lagi ya. Saya Yeremia, saya berasal dari kota Sukabumi dan saya lahir di Jawa Tengah, Kebumen, dan saya sudah berkeluarga, anak saya satu, istri saya satu. Dan kebetulan puji Tuhan, anak saya seperti kalian masih muda, umur 23 tahun dan menyelesaikan studi, dan sekarang dia bekerja sebagai seorang arsitek di Jakarta. Puji Tuhan, lulus kuliah, belum wisuda, lulus kuliah bulan Juli, terus kemudian Agustus sudah diterima bekerja, ya. Dan luar biasa, meskipun banyak orang mengatakan sulit mencari pekerjaan di zaman sekarang, tapi buat anak-anak Tuhan tidak ada kata yang sulit. Ketika kita mau berusaha, ketika kita mau melangkah, maju, pasti ada jalan keluar, ya. Yang berkata sulit adalah orang-orang yang malas, saudaraku, malas bersaing, malas melakukan sesuatu, padahal banyak peluang sekali yang Tuhan sudah sediakan buat anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pelayanan saya di kota Sukabumi, dekat dari Depok sekitar 2 jam, ya. 2 jam saya tadi datang pagi-pagi, dan saya boleh menikmati Depok, dan saya kuliner di pasar Depok, ya. Karena dulu Depok saya ke Depok, saya dulu jualan baju, makanya sering di Pesona Kayangan, ya. Saya cek ya bayang-bayang saya yang ambil baju ke saya, dan mereka basar di situ, saudaraku. Jadi kalau bicara fashion, bicara baju, saya adalah PDM. Tahu PDM? Penjual daster murah. Ya. Kalau di gereja kan pendeta muda, ya kan. Kalau PDM saya bilangnya adalah penjual daster murah, ya. Jadi saya itu buka apa? Saya punya PT namanya PT Palugada. Apa lu perlu? Gua ada. Lo mau perlu apa? Mau perlu daging babi? Gua ada. Mau perlu apa? Buah-buahan? Gua ada juga. Mau jodoh? Ada juga, ya. Siapa mungkin anak muda yang datang sini belum punya pasangan hidup, tulis namanya, kirim ke saya, ya. Nanti saya carikan, pasti searching, pasti dapat, saudara. Ya. Kemarin keluarga saya di telepon,
Pak, kemarin Bapak waktu Zoom meeting bilangnya Bapak punya kenalan anak gadis yang lagi cari jodoh. Bapak bisa kirim fotonya nggak? Nanti dulu deh. Sudah ngebet banget ini. Tunggu dulu sebentar ya. Sabar ya. Orang sabar pasti banyak rezekinya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang biblical ekonomi ya. Biblical ekonomi biasanya kan saudara kalau belajar di sekolah atau kampus, salah bicara tentang ekonomi, nggak ada biblical ekonomi. Tapi hari ini di gereja ini ada biblical ekonomi. Jadi apa artinya biblical ekonomi? Ya secara harganya ekonomi menurut Alkitab. Kita mengelola keuangan, ekonomi kan biasa bicara tentang harta, bicara tentang pengeluaran, pemasukan, finansial, betul nggak? Kekayaan ya, harta, ada harta bergerak, harta tidak bergerak ya kan? Ada aset yang bisa dijual langsung cair, ada yang aset tetap. Nah, saudaraku, saya dulu bukan kuliahnya, sekolahnya diambil jurusan IPS. Kenapa IPS? Cita-cita mau jadi dokter. Tapi begitu lulus SMP, pas naik ke SMA, ketemu dengan guru fisika yang membosankan. Dari situlah aku tidak mau jurusan IPA. Jadi ambil jurusan IPS. Jangan ditiru ya. Makanya saya nggak jadi dokter ya kan, tapi sekarang aku jadi dokternya Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya nggak jadi dokter bukan berarti saya gagal. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh sebuah jabatan atau profesi, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Allah. Ya, makanya kalau saudara-saudara anak muda ada yang mengatakan, "Waduh, kamu sekarang jelek." Kalau jelek, berarti kamu benar nggak fitnah saya. Memang benar saya jelek. Ya. Jadi saudara nggak usah dengerin. Kata Alkitab berkata semua yang manis, ya, yang indah, yang sedap didengar, itulah yang kita pikirkan. Jadi kalau engkau dibully sama teman-temannya, nggak usah dipikirin bulian itu, yang dipikirin yang manis, yang indah. Kalau dia bilang, kamu cantik banget, nah bolak-balik ngaca kalian, oh ya memang saya cantik. Oh kamu ganteng banget, keren, oh ya memang saya keren. Ya, nah itu yang positif, kita pikirkan semuanya. Kalau yang negatif jangan kita pikirkan, itu abaikan. Ya, yang positif, yang indah, yang manis, itulah yang membangun kita, yang akan membuat kita itu survive di segala situasi dan kondisi. Yang percaya katakan amin. Ya, biblical ekonomi itu bicara tentang apa? Bagaimana kita mengelola keuangan menurut sistem kerajaan Allah, ya. Sistem kerajaan Allah. Jadi tujuannya apa? Supaya generasi muda itu mengerti bahwa yang kita punya, bahwa kita adalah sebagai pengelola, ya. Jadi tidak menjadikan bahwa uang itu adalah tuan kita, ya. Ingat bahwa kita adalah pengelola, dan jemaat mengerti bahwa uang adalah alat transaksi, bukan menjadi apa? Bukan menjadi tuan. Tuan, kalau kita menjadikan uang itu tuan, berarti uang itu segala-galanya bagi kita. Memang semua orang butuh uang. Siapa yang nggak butuh uang angkat tangan? Siapa yang butuh uang angkat tangan? Ditanya butuh uang, enggak angkat tangan juga. Berarti ada yang ragu-ragu, butuh uang tidak ya? Siapa yang mau uang? Nggak ada juga ya. Syukurlah nggak ada yang mau uang, Bu. Ya kan, berarti mereka bawa uang udah nggak doyan uang, dikasih semua persembahannya ya. Oke. Melawan dengan sistem kerajaan Allah, ya, jemaat mengerti bahwa uang adalah alat, bukan tuan. Makanya saudaraku, saingan terberat daripada Tuhan adalah Mammon. Ya, kenapa Mammon? Ya, makanya janganlah mengabdi kepada dua tuan. Berhala bukan saingannya, setan bukan saingannya Tuhan, kecil, tapi uang itu saingannya Tuhan loh. Saingan yang hampir sejajar, makanya dikatakan janganlah kamu mengabdi kepada dua tuan. Nah, dua tuan adalah Mammon dan Tuhan. Karena apa? Saingan terberat daripada Tuhan adalah uang. Ya, makanya ada lagu sekolah yang mengatakan apa yang dicari orang? Uang. Iya, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang, bukan Tuhan, bukan Tuhan Yesus. Karena apa? Uang itu sebagai Tuhan, bukan sebagai alat. Tapi kalau dia menjadikan uang bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai alat, dan dia meskipun butuh uang,
tetapi uang bukan segala-galanya. Dan yang dia cari adalah Tuhan dulu, baru Tuhan kirim uang. Amin. Nah, saudaraku, apa prinsip kita? Dari prinsip diberikan ekonomi yang pertama adalah Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelolanya. Artinya kalau kita punya uang, diberkati Tuhan, berarti kita adalah pengelola bendaharanya Tuhan, dikasih tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan yang kita dapat, dan kita mulai belajar dari generasi muda. Bukan nanti kita sudah tua baru ingat tentang apa yang kita berikan. Saya mengajarkan kepada anak saya, ketika kau sudah gajian, terus sisihkan minimal 10%. Buat gereja, buat misi, buat kita pun yang penting untuk pekerjaan Tuhan. Dan kalau saudara misalkan di gereja ini lagi membutuhkan untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah takut memberi. Orang yang menaburkan dengan menabur, dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai, bahkan pulang membawa berkasnya. Kata orang Manado, kalau lagi pesta makan, babungkus jo, ya. Tahu babungkus jo? Jadi artinya dia udah datang makan, pulang bawa berkas-berkasnya. Ya. Makanya nggak heran, ibu-ibu datang ke pesta, di tasnya bukan perhiasan, tapi tas kresek atau tas plastik. Karena apa? Nanti pulang babungkus jo. Dia kata, kenapa kamu babungkus? Dia kan orang yang menabur dengan sorak-sorai, ditangisin air mata, menuai dengan sorak-sorai dan pulang bawa berkas-berkas. Saya Pak Pendeta harus bawa berkas-berkasnya juga kan menggenapi firman Tuhan. Pintar juga kamu ya kalau hal begini. Nah, saudaraku, saya mau katakan hari ini bahwa kita kalau punya prinsip Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelola, dan kita pasti menjadi orang-orang yang murah hati, generasi muda yang murah hati. Mari kita buka Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Meskipun Tuhan yang punya bumi, dunia dan segala isinya, tapi Tuhan memberikan kita otoritas. Dan otoritas itu diberikan pada waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, ya. Suruh menguasai bumi dan seluruh isinya. Tuhan perintahkan Adam dan Hawa untuk menguasai. Dan semua yang ada di taman ini boleh kamu makan kecuali buah yang ada di tengah taman. Tapi dasar manusia serakah, makanya masih kurang puas. Iblis datang. Sekali-kali kamu gak akan mati. Tuhan katakan apa? Mati. Tapi Iblis katakan sekali-kali. Jadi beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Ya, Tuhan katakan mati, Iblis bilang, sekali-kali tidak. Seringkali begitu ya anak muda. Misalkan yang kumpulan sama orang merokok semua. Dibilang, banci kamu gak merokok. Waduh, harga dirinya terbang. Aduh, masa saya bilang banci? Padahal sekarang banci cuma merokok. Ya, jadi gimana? Nah, kenapa? Karena prinsip kita itu terpengaruh oleh perkataan manusia, bukan kebenaran firman Allah. Sehingga akhirnya kita mengorbankan iman kita, keyakinan kita, prinsip kita. Untuk apa? Gengsi kita, agar kita diterima oleh komunitas kita. Saudara, kita boleh bergaul, kita boleh berteman dengan siapapun tanpa pandang bulu. Mau dia orang bejat, orang rusak, gak masalah. Tapi prinsip kebenaran firman Allah itu harus diterapkan. Dan kita bisa, kehadiran kita bisa mengubah mereka, bukan kita yang diubah oleh mereka. Itulah prinsip Alkitab, saudaraku. Dan demikian juga dalam biblical ekonomi. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang kalau gak korupsi gak akan kaya. Itu prinsip dunia. Tapi prinsipnya Tuhan itu berbeda. Sekalipun kita nggak korupsi, tapi kalau diberkati Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal, saudaraku. Nah, karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan adalah pemilik, kita hanyalah pengelola. Kemudian yang kedua, ya, kalau kita berprinsip pada kebenaran firman Allah, bahwa bekerja dengan keras dan penuh dengan integritas. Jadi kita anak-anak muda, generasi, banyak orang mengatakan, oh anak-anak muda sekarang generasi apa? Gen Z ya? Saya masih Gen Z atau apa ya? Baby boomer ya. Gen Z. Katanya Gen Z itu seperti strawberry katanya. Apa maksudnya strawberry? Katanya kelihatan merah cakep ya. Tadi dipencet langsung gitu loh. Mungkin orang berkata seperti itu, tapi saya mau katakan hari ini, ubahkan perkataan itu dan engkau adalah generasi seperti generasi emas. Generasi yang emas meskipun dibakar, meskipun diproses, engkau tetap cemerlang. Bahkan emas semakin diproses menjadi murni dan kemudian nilainya semakin tinggi.
Sehingga nggak perlu lagi ada anak-anak muda yang karena putus pacar langsung stres, ya langsung masuk rumah sakit jiwa, ya nggak mau lagi melayani Tuhan, kurung di kamar, gabung kuliah, putus pengharapan. Saudaraku, ngapain sih anak muda? Mati satu tumbuh 1000. Iya, kalau diputus sama cowoknya berarti dia bukan yang terbaik untuk saya. Gitu aja kok repot, cari yang lain. Emang dunia cuma satu-satunya dia cowok? Ada banyak. Begitu juga cowok juga jangan mau kalah. Ceweknya tinggalin, cari lagi. Selama masih pacaran ya. Kalau sudah nikah nggak boleh. Sekali nikah tetap untuk selama-lamanya jangan. Makanya pilih baik-baik yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, bahwa ketika kita menerapkan prinsip kebenaran firman Allah, memang sulit bagi dunia zaman sekarang. Tetapi Alkitab kuasanya sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Orang-orang benar tidak akan meminta-minta. Amin. Jadi nggak usah takut. Kalau saudara saat ini sudah lulus S1 belum ada kerjaan, terus cari. Sekarang jam sekarang gampang, mau cari beasiswa gampang. Zaman dulu saya perlu cari beasiswa susah, nggak ada internet, ya kan? Telepon juga masih halus, ya kan? Pakai yang kering, gitu kan? Sekarang mah enak, tinggal Google, searching. Kenapa? Nih, gadget di genggaman saudara. Gadget itu bisa jadi jahat atau baik? Dua-duanya. Bisa jadi jahat dan bisa jadi baik. Kalau yang suka judol, ya jadi jahat. Ya, judol ya kan? Banyak anak-anak muda sekarang terlibat judol. Karena udah nggak punya uang, judol. Pinjam ke pinjol. Jadinya tolol, ya kan? Banyak orang yang jadi tolol karena pinjol untuk judol. Dan kemudian jadi dodol, ya kan? Jadi tolol dan dodol. Kenapa? Akhirnya terlibat utang karena pinjol dan judol. Mana ada sih orang judol itu kaya? Ya, kalau ada pasti. Cuma memang cari duit gampang. Nah itulah generasi yang malas sebenarnya. Kalau Tuhan nggak izinkan seperti itu, makanya selalu banyak orang yang terlibat judol, pinjol, apalagi lah ojol, bukan ya ojol mah keren lah ya. Kalau saudara misalkan nggak ada pekerjaan ya jadi ojol, ya kan? Asal jangan pinjol, ingat pinjol, tolak dalam nama Yesus. Banyak tawaran ya, gampang sih, klik KTP langsung 3 juta masuk, cicil lagi, nanti gali lubang tutup lubang, ada tawaran pinjol lagi yang satu, pinjam lagi, tutup yang sini, buka lagi, akhirnya gali lubang tutup lubang, saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bekerja dengan keras dan penuh dengan integritas, artinya bahwa dengan kejujuran. Daniel contohnya ya, Daniel tokoh Alkitab ditempatkan di kerajaan apa? Babel. Tapi dia bisa menjadi berkat meskipun dia bukan orang Babel, tapi orang Israel. Tapi Tuhan kirim dia ke Babel, dibuang istilahnya Tuhan, ditempatkan dia di Babel yang tidak menyembah Allah. Dan Daniel orang yang menyembah Allah. Tapi pada waktu digoncangkan prinsipnya, dia tidak pernah terguncangkan sedikit pun imannya. Kalau dia tetap sungguh-sungguh percaya kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Sekalipun dia harus mengorbankan jabatannya, dia berusaha ditindas oleh teman-temannya, berusaha difitnah, dijatuhkan, tapi dia tetap konsisten dengan imannya. Sehingga pada waktu dia dicobai, diuji, dimasukkan oleh gua singa, saudaraku. Istilah gua singa udah menakutkan. Kira-kira secara logika, kalau Daniel dimasukkan ke gua singa, apa yang terjadi? Habis, pasti makan. Tapi ingat, kuasa Tuhan sanggup mengubah. Singa yang tadinya giginya menakutkan jadi ompong, saudara. Jadi nggak bisa. Jadi tiba-tiba singanya jadi puasa. Bukan Daniel lagi yang puasa. Karena apa? Tuhan sanggup mengubahkan segala situasi dan kondisi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya saudara, kalau hidup berdasarkan perkataan firman, jangan pernah takut sedikit pun. Bekerjalah dengan keras, rajin dan integritas. Artinya saudara, bahwa kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada bos atau tidak ada bos, kita tetap bekerja. Karena yang kita layani bukanlah bos kita, tapi bos raja di atas segala raja, itu Tuhan Yesus Kristus. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat.
sekalipun bos kita tidak melihat, tapi Tuhan melihat kita. Makanya ketika kita bekerja, lakukanlah seperti untuk Tuhan, meskipun untuk bosmu, untuk pimpinanmu, supaya kamu bisa melakukan dengan penuh integritas, kejujuran. Karena kejujuran itulah yang akan mempromosikan kita. Meskipun ketika kita terjun ke dunia pemerintahan, kita ditekan karena kejujuran kita, tapi saudara nggak usah takut, karena promosi yang dari Tuhan itu lebih penuh dengan sukacita daripada manusia. Jangan pernah korbankan tentang iman kita karena sebuah kedudukan. Banyak anak-anak muda, banyak orang akhir-akhir ini mengorbankan kedudukan, mengorbankan iman demi kedudukan. Dia rela menyerahkan semuanya demi kedudukan, bahkan tinggalkan imannya, bahkan status di KTP-nya dicoret demi kedudukan, demi pangkat, demi kehormatan, dan mungkin mereka akan mencapai pada waktu di dunia, tetapi saudara, mereka akan menderita untuk selama-lamanya. Prinsip kebenaran firman Allah, ya. Di dalam Amsal 10 ayat berkatakan, tangan yang lambai membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang malas banyak mencari alasan, tetapi orang rajin banyak mencari pekerjaan. Dan bahkan menciptakan pekerjaan sekalipun kita mungkin tidak diterima pekerja. Saudara, oh berarti saya kenapa tidak diterima sebagai pekerja pada waktu melamar ke sana ke sini gagal, ke sini ditolak. Harus ambil positifnya. Mungkin Tuhan panggil saudara itu menjadi seorang pengusaha. Oh, ada yang amin? Berarti mentalnya kerja semua ya, bukan mental pengusaha. Masa kalau sama gembalamu, ya mentalnya pengusaha dong, ya kan? Ya, saya ke Jepang. Orang Jepang kalau di sini jadi leader ya kan? Orang Indonesia kalau ke Jepang jadi TKI ya kan? Kerja ya. Makanya saya bilang kemarin orang Korea tadi, enaknya jadi orang Korea ke sini jadi bos. Padahal di sana bukan bos. Dia bilang mereka tuh gak betah di Korea. Negaranya memang kaya katanya, tapi masyarakatnya sebenarnya gak kaya. Makanya mereka datang ke Indonesia jadi orang kaya, saudaraku. Dan orang Indonesia kalau jadi pegawainya dia, kebalik kan. Tapi orang Indonesia ke Korea jadi pekerja. Orang Korea datang sini jadi bos. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia mentalnya adalah mental kerja. Karena takut kalau berusaha, takut gagal, takut rugi. Kalau kerja kan enak, gaji tiap bulan, ya kan? Kalau tanggal muda, senyumnya lebar, ya. Kalau tanggal tua, baru senyum cemberut melulu. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda hidupnya ditentukan bukan oleh perkataan Tuhan, tapi oleh tanggal. Ya, saya pernah di Jepang, anak-anak muda waktu lagi saya training. Kenapa sih kok gak suka cita banget sih? Tanggal tua, Pak? Oh, hidupmu berarti ditentukan oleh tanggal, bukan oleh perkataan Tuhan. Tanggalnya berubah-berubah, ya. Kemudian Kolose 3 ada beritikan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Jadi artinya kita melayani di tempat pekerjaanmu, engkau adalah seorang pelayan Tuhan. Makanya tempat pekerjaan jangan pernah berpikir begini, oh saya bekerja di dunia sekuler, oh kalau di gereja itu rohani. Di mana-mana, di tempat dimanapun saja berada, itu semua rohani, tergantung kita punya prinsip, Bible prinsip atau tidak. Dan kita yang mengendalikan semua ini. Dan gadget pun mau jadi baik atau jahat adalah kita yang mengendalikan semuanya. Hidup kita itu multi talent sebenarnya. Lebih daripada Android, lebih daripada iPhone juga, lebih daripada itu. Nih, satu genggaman saudara mau transfer uang, semua bisa. Mau lihat seluruh dunia, bisa. Mau bikin apa? Bikin tentang trip, saudara nggak pernah bisa, langsung dikasih. Tinggal klik AI ya, langsung semua ada. Enak banget, satu genggaman bisa semuanya. Nah, saudara tuh pencipta Android, misalnya, kalau kamu beli Android, hanya bisa call dan WhatsApp atau SMS. Ini message. Nah, pencipta Android lihat, sedih nggak? Sedih. Kenapa? Karena ini multifungsi, tapi saudara hanya bisa menggunakan 2 fungsi atau 3 fungsi. Nah, demikian juga Tuhan. Kita itu diciptakan oleh Tuhan itu multifungsi dan multi kreatif. Ketika kita tidak bisa ini, kita bisa yang ini. Tidak bisa ini, kita bisa yang ini. Karena saya percaya ketika kita mau belajar, pasti kita bisa. Hanya orang malas yang mengatakan aku tidak bisa.
Makanya anak-anak muda, buang jauh-jauh malas, supaya engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena tangan yang lambat itu mendatangkan kemiskinan. Saya selalu katakan pada anak-anak muda, lo mau miskin atau mau diberkati? Kalau mau miskin ya udah, kamu tidur, bangun siang, nggak mau kerja, itu akan kemiskinan datang pada dirimu. Seperti kata Amsal, tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, tidur lagi. Mbak Subi ya kan, tidur lagi ya kan, bangun sebentar lagi, tidur lagi, kata Amsal. Maka datanglah apa? Kemiskinan. Anak-anak muda kalau nggak mau miskin, rajin bekerja. Oke, yang ketiga, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Artinya bahwa ketika kita punya uang 100.000, gunakan uang itu sebaik mungkin. Jangan sampai lewat dari 100.000. Ya, dapat penghasilan 100.000, berarti 100.000, 10.000 untuk pekerjaan Tuhan, ya kan? 20% mungkin buat tabung, dan yang sisanya 70.000 buat kebutuhan hidup. Pergunakan dengan apa yang ada. Kalau kita belum bisa beli HP atau beli iPhone, ya HP yang biasa juga cukup. Jadi itu tergantung dari kita. Kita mau gaya hidup atau prinsip hidup, kebutuhan hidup, atau gaya hidup. Nah, kalau anak muda menjadi korban gaya hidup, akhirnya banyak anak muda yang penghasilannya pas-pasan, kepengen dapat sesuatu gaya hidup, maka dia rela melakukan apapun demi gaya hidup. Akhirnya hidupnya terjerat karena gaya hidup. Makanya saudaraku, mari jangan terpengaruh oleh gaya hidup. Gaya hidup boleh, tapi harus dengan apa yang ada, yang kita punya hari ini. Saudara pengen punya rumah? Oke, itu karena kebutuhan primer. Tapi ingat, lebih baik rumah dulu, baru kita beli mobil. Nanti mobil sekunder. Sekarang zaman sekarang enak, nggak punya mobil susah membedakan mana yang bos dulu ya. Kalau dulu kan susah bawa ada mobil berarti orang kaya. Sekarang bingung kan, orang mau kondangan semua naik mobil, punya sopir pribadi lagi, ya kan, keren kan? Tinggal klik Gojek, Grab, sopir pribadi datang, ya. Diantar tempat di hotel, di lobi, sopir pribadinya berangkat, nanti ganti lagi. Orang kaya banget ini ya, ganti mobil. Itu aja kok repotnya, hidup sekarang simpel. Yang simpel jangan jadi repot ya. Makanya kita anak-anak muda tidak ada alasan untuk tidak diberkati Tuhan. Kalau kita rajin pasti diberkati Tuhan. Contoh orang yang nggak kenal Tuhan pun mereka banyak orang yang diberkati. Nah itu adalah hukum alam. Orang yang rajin bekerja pasti diberkati. Wah, ada yang bantu Tuhan tapi nggak diberkati, berarti ada something wrong. Mungkin salah. Mungkin hidup tidak memuliakan Tuhan bisa juga karena kita mengaku anak Tuhan. Makanya saudara, bagaimana menggunakan prinsip yang benar menurut Alkitab? Cukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan jadi korban karena gaya hidup. Ibrani 13:5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Orang bijak rajin menabung, orang bodoh memboroskan atau menghabiskan uang. Ya, terus saya mau katakan begini, saudara, bahwa Tuhan, kalau kita menjadi hamba uang, kita akan melakukan apa saja demi uang. Makanya tidak sedikit yang orang korupsi karena dia cinta uang. Dia lakukan kejahatan karena dia cinta uang. Memang kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Memang segala-galanya butuh uang, karena tanpa uang mungkin gak akan jalan. Tetapi saudaraku, jangan kebalik. Kita punya Tuhan yang sumber daripada uang, dan kita bekerja, dan Allah turut bekerja bersama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi saudaraku, kita harus bekerja, baru Tuhan turut bekerja. Misalnya nih, ini gereja ini kira-kira bisa nggak terjadi kalau tidak ada yang ngerjain? Apa Tuhan langsung sulap, langsung datang? Pasti ada andil. Pastor Andi dia melakukannya. Akhirnya Tuhan turut bekerja. Kalau kita diam, Tuhan tidak mungkin turut bekerja.
Tuhan bisa saja melakukannya. Contohnya, petani misalnya, wah saya nggak mau nanam, nanti gue padi tumbuh sendiri. Enak banget ya, enak banget itu zaman ini. Kan sekarang zamannya udah edan, ya kan? Sejak zaman edan, Tuhan kutuk tanah itu harus diolah baru menghasilkan buah. Tapi kehadiran kita bisa berubah pada hulu menjadi taman Tuhan, karena ada Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Jadi kita kerja dulu, dia turut bekerja. Itu prinsip Bible economy. Ya, jadi kita kerja, tapi libatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Pasti kita perlu damai sejahtera dan sukacita, dan hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kau, sekalipun pacarmu, kekasihmu ninggalin kamu. Tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kamu. Makanya air matamu terlalu murah ketika diputus pacar, nangis goyang-goyang ya. Itu terlalu murah sebenarnya. Air mata kita hanya untuk menangis bersama Yesus Kristus. Karena Alkitab berkata, air mata kita ditampung di dalam hikmatnya Tuhan. Kalau mereka tinggalkan kamu, berarti dia bukan yang terbaik. Mungkin yang udah 30 tahun, aduh saya belum punya pacar, nggak enak. Setiap ditanya, pacarmu mana, gandenganmu mana? Emang tetap gandengan, ya kan? Kalau ditanya misalkan saya yang belum punya pacar udah umur 30 tahun, pacarmu mana? OTW. Dia jawabnya OTW, lagi jalan. Nyampe kapan nggak tahu. Nanti waktunya Tuhan yang terbaik pasti sampai, saudaraku. Iya, teman saya umur 50 tahun, ya, amin-amin jangan sampai 50 tahun, saudara. umur 50 tahun, dia berdoa untuk pasangan hidup, saudaraku. Akhirnya pas saya lagi doa pertemuan, tiba-tiba diingatkan, wah, ini temanku masih gadis 50 tahun. Oh ingat, ada temanku yang pendeta, dia baru meninggal seistrinya. Berarti apakah dia berdoa supaya istrinya meninggal ya? Itu juga saya. Ini kenapa istrinya meninggal? Tahu gak istrinya ini? Istrinya dulu ini mau dijodohin sama saya. Dia sampai sekolah Alkitab. Padahal saya jelek tapi dikejar-kejar ya. Ternyata aku inner handsome. Hitam-hitam kereta api. Walaupun hitam, banyak yang ngantri. Makanya jangan bersedih karena warna kulitmu. Meskipun hitam, banyak yang ngantri. Amin. Hitam-hitam buah manggis, walaupun hitam dalamnya. Amin. Ya, akhirnya saya kenalin. Sekarang berjodoh, saudaraku. Jadi dulu itu cewek itu suka sama saya sama Alkitab dia nyusul, saudaraku, ke Manado. Saya dulu praktek di satu gereja, dikenalin lah. Aku nggak mau, kenapa? Aku mau orang Chinese gitu loh. Kenapa? Perbaiki keturunan. Akhirnya aku lah ke Manado, dia datang. Akhirnya saya kenalin sama temanku. Dia mau juga, puji Tuhan, haleluya. Memang selamatlah jiwaku. Ya. Akhirnya dia berjodoh, punya anak 2. Istrinya meninggal. Akhirnya saya jodohin sama pemain musik saya kenalin, oh sekarang sudah berjodoh. Akhirnya pemain musik saya dibawa, nggak apa-apa, Tuhan kirim pemain musik lain, gitu aja kok repot. Pekerjaan Tuhan nggak usah takut. Oh nanti ada pemain musik yang dari gereja ini, aduh sedihnya minta lagi, nggak usah sedih, Tuhan kirimkan yang terbaik pasti. Amin. Haleluya. Yang pekerjaan Tuhan dan Allah selalu bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah biarkan pekerjaan Tuhan itu terlantar. Karena Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Pada waktu sebelum kita lahir, Tuhan sudah prepare semuanya. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah siapkan semuanya. Kenapa manusia itu diciptakan paling terakhir? Kenapa? Karena Tuhan menyediakan Tuhan di dahulu untuk Adam dan Hawa, untuk manusia. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan sangat istimewa. You are very special. Coba katakan, kamu sangat istimewa. Ada nggak yang sama coba? Ada yang sama? Hidung ada, ya kan? Mata ada sama-sama. Tapi nggak ada yang sama persis. Karena Tuhan ciptakan kita sangat spesial. Saking spesialnya kita sudah jatuh dalam dosa, Dia berikan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Kurang bagaimana coba? Tuhan mengasihi kita, ya.
Dia sangat bertanggung jawab. Makanya sebelum manusia datang ke dunia diciptakan, dan Tuhan sudah ciptakan terlebih dahulu. Karena apa? Supaya ketika manusia lahir dan manusia tinggal menikmatinya. Sama dengan papa mama kita lah. Ya, waktu masih di kandungan diperiksa, yang zaman sekarang kalau dulu kan enggak, kita mau lahir atau enggak terserah, lahirnya di mana? Ditampah, ditampah. Kalau sekarang lahir di mana? Rumah sakit. Kalau dulu di bidan, ya kan? Bukan, di dukun beranak, ya kan? Haraji, ya kan? Betul enggak? Nah sekarang kita semua di rumah sakit. Nah, saudaraku, bicara rumah sakit. Jadi pada waktu istri saya mengandung, dokter katakan pada waktunya lahir, ingat waktu itu masih 8 bulan. Tiba-tiba dokter sakit ketuban. Nah, sakit ketuban, akhirnya jam 2 malam saya cari mobil nggak ada. Kan dulu saya belum ada mobil, tinggal di rumah RSSSS. Tahu kemana? Rumah sangat sederhana, susah selonjor sekali. Jadi dapur jadi ruang tamu, ya kan? Jadi lo lagi gitu kan ketemu. Nah, saya cari nggak ada. Jam itu jam 2 pagi. Akhirnya saya ketemu tukang ronda. Akhirnya istri saya dibawa pakai tandu, ya kan? Itu lahirnya di tandu, aduh. Sampai di bidan udah pecah ketubannya, kering. Akhirnya dibawa ke rumah sakit jam 4. Bayangin, pecah ketuban jam 2, dibawa ke rumah sakit jam 4. Saudara, setelah di rumah sakit, dokter bilang harus sesar. Sesar, saya nggak punya duit waktu itu. Punya duit, biaya sesar 7,5 juta. Lahir normal 2,5 juta. Apa? Aku nyanyi. Terima kasih Tuhan. Di rumah sakit aku nyanyi di depan dokter. Dokter bilang, kamu gila ya? Istri mau mati, kamu nyanyi. Emang cuma film India doang, ya kan? Yang bisa nyanyi. Kita bisa nyanyi dalam kesulitan. India kalau lagi happy baru nyanyi, ya kan? Kalau lagi gak happy ribut India. Tapi kalau kita mau situasi sulit atau tidak sulit, kita tetap nyanyi. Nyanyi lagu terima kasih. Dokternya marah-marah. Kamu istri mau mati, kamu malah nyanyi. Aku minta mujizat. Aku cuma bilang gini, Hawa aja dia nggak disesar waktu melahirkan Kain dan Habil. Iya kan? Terus kemudian Sarah udah tua, udah expired, masih melahirkan nggak pakai sesar lagi. Aku bilang sama Tuhan. Dan istriku masih lumayan muda dibandingkan Sarah. Masa mau disesar seperti itu? Sesar mahal tuh, dan aku nggak mau anak saya dikredit. Pada waktu mau pulang, akte lahirnya ditahan gitu loh. Saya bisa minta ampun gitu kan. Ada yang pengalaman begitu, akte lahirnya ditahan karena nggak bisa bayar. Nah itu hampir terjadi pada saya. Saya punya Tuhan. Saya bilang, akhirnya saudara, waktu itu saya belum dagang, ya kan? Masih dengan full, buka pandu. Nah saudaraku, akhirnya saya nyanyi. Wah, tiba-tiba saya nyanyi, tiba-tiba lahir normal. Di vakum saudaraku. Jadi kepalanya panjang anak saya. Sampai tiap hari unyang-unyang dalam nama Yesus. Dokternya bilang, ini kalau bukan idiot ya cerdas. Saya bilang, anak saya cerdas. Amin. Anak saya cerdas. Saya perkataan itu dan perkataan negatif aku tolak dalam nama Yesus. Perkataan dokter yang negatif aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku punya kuasa firman yang luar biasa. Dan aku berkata, anak saya cerdas. Dan terbukti saudaraku, anak saya dari TK sampai perguruan tinggi selalu mendapatkan juara. Dan kemarin kita pilih ke BEM saudaraku dengan IP yang sangat tinggi, jurusan arsip. Dan bahkan dia menjuarai beberapa lomba. Saya juga bingung, saudaraku. Tapi setelah saya tanya anak saya, selamat ya, waduh, papa bangga. Apanya yang bangga pak? IP mah biasa kok. Aduh, kita mah bangga ya IP tinggi gitu kan. Dia mah nggak cuek santai. Nah itulah anak zaman sekarang, ya kan? Ya, saudaraku. Tapi saya percaya itu hasil doa. Urapan Daniel, setiap waktu di kandungan saya berkata, urapan Daniel terjadi atas anak saya. Dan itu terbukti, saudaraku. Apa yang kita katakan, itulah yang akan terjadi. Makanya ketika kamu berkatakan selalu hati-hati. Jangan memperkatakan pada dirimu perkataan negatif. Dan perkataan negatif kalau engkau ungkapkan pada dirimu, dan itu akan terjadi, saudaraku. Makanya perkatakanlah yang positif, kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan mujizat terjadi. Nah, saudara-saudaraku yang bersama Yesus Kristus. Tadi cukup meladeni dengan apa yang ada. Yang keempat adalah setia di dalam memberi. Jadi setia di dalam memberi, saudaraku. Jadi memberi, sekalipun kita di dalam kekurangan, kita tetap setia memberi. Berapapun yang kita beri, yang penting kita memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Memberi untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika Tuhan percayakan kepada kita sebuah keuangan dan mungkin kemakmuran terjadi atas hidup kita, dan tanggung jawab kita itu semakin besar karena ada banyak orang-orang yang untuk ditolong melalui berkat-berkat Tuhan yang kita punya. Kapan waktunya memberi?
Mungkin suka, oh saya nanti kalau jadi orang kaya baru memberi. Justru kita latih memberi ketika kita di dalam kekurangan. Anak-anak muda, waktu saya dipanggil, waktu masih muda usia 18 tahun, naik SMA kelas 3, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena keluarga saya keluarga Muslim, dan kemudian saya terima Yesus diinjil oleh kakak saya. Saudara, pada waktu saya terima Yesus, saya masuk sebuah gereja, tadi saya cerita kepada Pastor Andi. Dan gereja itu tidak ada sekolah minggu. Saya waktu itu masih muda, nggak ngerti apa-apa tentang sekolah minggu. Tapi saya berani izin kepada pendeta. Pak pendeta, saya mau buka sekolah minggu. Pak pendeta, nggak boleh, karena jauh-jauh rumahnya. Sampai saya merengek-rengek, bayangin merengek 3 kali. Baru Pak pendeta itu jawab, yaudah, kalau nggak ada yang datang, jangan salahin ya. Kalau nggak ada yang datang, kalau sudah punya pendeta begitu, dia kira-kira gimana zaman sekarang, dia tinggal pergi kan. Tapi saya tidak, karena saya calling dan doing beda. Kalau calling, sekarang udah ada tantangan, kita terus berjuang karena visi yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Itulah calling. Tapi kalau doing, ngerjain, kalau ditugasin, kalau nggak ditugasin, ya ngerjain. Sehingga kalau ada tantangannya tinggalin. Tapi kalau calling, panggilan, itu nggak bisa. Apapun yang terjadi, kita terus akan kerjakan dan kejar. Akhirnya apa saudara? Akhirnya diizinin. Setelah diumumin, besok hari minggu depannya, hari minggu ini diumumin, minggu depannya yang datang berapa? 40 anak sekolah minggu, saudaraku. Wow, dan sampai sekarang ada anak-anak sekolah minggu gereja itu dan masih ada sampai hari ini. Setelah itu, anak-anak muda saya rekrut. Padahal saya nggak ngerti apa-apa, nggak pernah belajar sekolah minggu. Tapi kita musik kanan, lebih daripada Android. Yes, lebih daripada iPhone. Ya. Tuhan ciptakan kita, jadi nggak ada yang nggak bisa. Kalau yang bilang nggak bisa itu malas. Tapi saya percaya jemaat anak-anak muda di sini nggak ada yang malas, semua rajin-rajin. Amin. Iya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi jangan terpaksa kalau memberi. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi artinya jangan pernah takut